Nama saya Lena Wijaya, nomor hadir 20. Saya akan menjelaskan penelitian kelompok saya, pertemuan 9, pengaruh penggunaan Twitter terhadap interaksi sosial mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2019. Dilihat dari judul yang kami ambil, yaitu pengaruh penggunaan Twitter terhadap interaksi sosial mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Kami akan mengkaji pengaruh yang dihasilkan terkait interaksi yang dihasilkan dengan mencari fakta-fakta objektif terkait oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019 sebagai pengguna Twitter. Pendekatan penelitian kuantitatif membahas mengenai variabel dan hipotesis, serta menegaskan kajian pemburuan variabel dengan benar, kemudian menguji suatu hipotesis penelitian mengenai penyebab umum, kemudian dianalisa dengan menggunakan statistik yang terdiri dari tabel. Penelitian kami menggunakan metode penelitian survei, di mana survei berpijak bertumpu ke dalam asumsi bahwa hipotesis keabsahan sosial yang dibuat berdasarkan fakta yang tetap dan objektif. Dengan menggunakan metode survei, peneliti dapat dengan mudah mengukur karakteristik dari keabsahan sosial dan mengubahnya menjadi bentuk data kuantitatif, lalu diolah menggunakan statistik untuk menguji hubungan sebab akibat dari data tersebut. Untuk melakukan metodologi ini, peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan khusus terkait penelitian. Dilihat dari judul yang kami ambil, yaitu pengaruh penggunaan Twitter terhadap interaksi sosial mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Kami menggunakan metode survei dengan cara menyebarkan angket melalui Google Form dan membagikannya kepada responden. Angket berisi pertanyaan terkait variabel peneliti X, pengaruh penggunaan Twitter, dan juga variabel Y, interaksi sosial mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019, dan mengukur kedua variabel tersebut dengan menggunakan statistik. Populasi keseluruhan penelitian berjumlah 80 orang, yang merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Alasan menetapkan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019 untuk penelitian ini tidak lain untuk mempermudah proses lingkup penyebaran angket. Sampel yang digunakan sebanyak 67 orang yang terdiri atas mahasiswa Ilmu Komunikasi Negeri Jakarta Angkatan 2019. Alasan menetapkan sampel atas karena setelah dikaji lebih dalam dengan menggunakan rumus Yamane dan Isaac dan Michelle, memperoleh perhitungan sebanyak 67. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik sampel random sampling, di mana teknik pengambilan sampel ini sangat tepat ketika penyamarataan intensi atas keseluruhan populasi yang sama, sehingga masing-masing populasi berpeluang untuk menjadi sampel. Untuk mengetahui ukuran sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Yamane dan Isaac and Michelle. Disimpulkan terdapat sebanyak 67 sampel dari 80 populasi. Skala yang digunakan adalah skala ordinal. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, sehingga memperoleh data primer. Data primer diperoleh dari responden yang mengisi kuesioner yang telah disebar kepada mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta. Kuesioner berisi sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan karakteristik responden. Penelitian ini telah kami laksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah. Namun demikian tidak luput dari keterbatasan penelitian, yaitu 1. Penarikan sampel dalam penelitian ini hanya berasal dari kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2019, sehingga masih memerlukan perluasan agar cakupannya bervariasi dari populasi maupun segi demografi dari seorang responden. Kedua, sumber data hanya diperoleh dari kuesioner, di mana dalam hal ini tidak diketahui secara jelas apa sebab dan alasan responden berinteraksi dengan intensitasnya dalam menggunakan Twitter. Selain itu, pemeriksaan yang sifatnya tertutup menggunakan skala Likert yang diukur dari sangat setuju, sangat tidak setuju, dirasa masih belum dapat menunjukkan apa saja faktor-faktor dan alasan yang mempengaruhi interaksi sosial. Pelemahan penelitian
Dari keterbatasan yang telah dipaparkan, penelitian juga memiliki kelemahan, yaitu 1. Variabel independen atau media sosial yang digunakan dalam penelitian ini belum mewakili semua faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang kedua, hasil analisis data hanya dipaparkan secara singkat berdasarkan angka yang diperoleh dari uji statistik uraian yang lebih mendalam masih diperlukan agar hasil penelitian lebih mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, studi literatur dalam penelitian ini